Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Kepada rekan-rekan media, seperti yang kami sampaikan kemarin, tim dari Direktorat Tindak Pidana Umum melaksanakan kegiatan-kegiatan terkait penyelidikan. Hari ini kami menambah beberapa orang saksi yang sebelumnya kita hanya interview, kita formilkan, kita periksa 5 orang. 5 orang tersebut adalah yang kemarin saya sampaikan, KJSB Lukman, kemudian pihak ATR BPN 2 orang, Kementerian Kelautan dan Perikanan, dan Bapeda Kabupaten Tangerang. Dari hasil pemeriksaan ataupun pengumpulan barang bukti dan keterangan, kami langsung melaksanakan gelar perkara, di mana gelar perkara tersebut dihadiri oleh tim dari Barreskrim, yaitu penyidik utama, penyidik madya, dan para penyidik di lingkungan Direktorat Tindak Pidana Umum. Dari hasil gelar, kami sepakat bahwa kami telah menemukan dugaan tindak pidana pemalsuan surat dan atau pemalsuan akta otentik. Yang selanjutnya kami dari penyidik siap melaksanakan penyidikan lebih lanjut. Sementara itu. Pak, nanti dalam proses penyidikan itu nanti apakah sudah mengerucut Pak saksi-saksi mana saja yang berpotensi atau potensial suspek yang akan ditetapkan sebagai tersangka? Tentu saja kita melaksanakan penyidikan secara profesional. Kita cari dulu dalam proses penyidikan, karena sebelum kita menentukan tersangka dan lain sebagainya, kita tetap mengedepankan praduga tak bersalah, tapi pada prinsipnya kita sudah mempersiapkan untuk penyidikan lebih lanjut. Gitu. Mungkin ada rencana siapa-siapa saja Pak yang mungkin kita lihat ya. Dalam tahap penyidikan ini Pak? Kita ulang lagi bahwa kemarin yang kita panggil kan dalam proses penyelidikan. Proses penyelidikan tersebut tentu saja kami akan berupaya memformilkan menjadi pemeriksaan berupa berita acara pemeriksaan yang pro justitia. Di samping itu, kami tetap akan melaksanakan penyidikan secara saintifik. Artinya, kemarin dari pihak BPN sudah menyerahkan berkas-berkas warkah. Karena ini terkait kasus pemalsuan, kita akan mengecek ke lapor dulu. Setelah lapor, tentu saja dengan saksi-saksi yang sudah ada, sudah kita terima, tentu saja nanti akan kita gelarkan kembali. Bagaimana ini? Untuk yang jelas, kami tetap konsensus, kami akan melaksanakan penyidikan secara transparan, dan kami yakin bahwa kami akan menuntaskan perkara ini secara tuntas dan gamblang. Izin, kan tadi kan pemeriksaannya sudah di level atas, mulai dari ATR BPN, Kementerian KKP dan selainnya gitu. Dan apakah dari Barreskrim sendiri ada rencana untuk di level bawah seperti kepala desa Kohot sendiri, karena kan dia yang beberapa kali disinggung sebagai yang mengeluarkan data tanah segala macamnya. Jadi kepada desa kami sudah memanggil, tapi belum hadir. Tentu saja kalau dalam proses ini kita berangkat dari SHGB. Dari SHGB kita mendapatkan warkah dan keterangan di mana pejabat yang mengeluarkan adalah ATR BPN. Dari situ tentu saja nanti kita akan mengerucut ke bawah sejauh mana peran semua proses pengajuan warkah tersebut. Tentu saja itu yang akan kita laksanakan. Pak, ya. itu kan tadi disebut sudah dipanggil tapi tidak hadir, itu harusnya pemanggilannya kapan dan apakah sudah ada penjadwalan pemanggilan ulang? Mohon maaf, kami undang ya, karena proses klarifikasi, proses lidik kami undang. Tentu saja kalau undangan klarifikasi kan sifatnya undangan, jadi bisa terserah nggak hadir. Tapi pada prinsipnya kami sudah menemukan suatu tindak pidana
Di mana kalau sudah menemukan tindak pidana, kita melaksanakan penyidikan nantinya, kami sudah siap, dengan upaya paksa pun kami sudah siap. Ya. Tentu saja kepada orang yang dituduh ataupun kita duga sebagai pelaku atau pelaku kejahatan, tentu saja kita harus memenuhi minimal 2 alat bukti. Itu yang utama harus kita laksanakan. Pak, target waktu untuk bisa menetapkan sampai tersangka berapa lama, Pak? Jangan ditarget waktu. Proses penyidikan itu fleksibel. Kalau nanti kita bisa mendapat keterangan ataupun alat bukti atau hasil dari lapor segera bisa kita dapatkan, tentu saja kita akan segera melaksanakan.